Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas sebuah prosedur untuk mengekstrak atau mengecek independensi dan dependensi dari sebuah graf, ya, dari sebuah causal graph. Mengapa kita membutuhkan prosedur ini? Karena pada prakteknya causal graph itu, causal model itu tidak sesimpel seperti pola-pola yang kita lihat di video sebelum ini, seperti chain, seperti rantai, seperti fork, seperti collider. Jadi pada prakteknya itu lebih kompleks, gabungan dari pola-pola tadi dan dalam bentuk yang tidak sederhana gitu. Jadi kita membutuhkan sebuah prosedur, ya, untuk mengekstrak pola-pola tersebut, ya. Untuk mengekstrak dependensi dan independensi dari sebuah graf gitu. Ya, jadi itu motivasinya bahwa causal model di dalam dunia praktek, ya, dalam konteks dunia nyata itu secara general lebih kompleks, ya, lebih tidak sederhana lah gitu kira-kira. Ya, nama prosedurnya ini adalah dispersion, ya. Ini di sini stands atau singkatan dari directional separation, ya. Jadi ini aturannya secara umum dulu, ya. Secara umum dispersion ini ada dua makna nanti, dua output, deconnected atau disparated. Ya. Deconnected ini, ya, itu merepresentasikan dependensi, ketergantungan antara dua variabel yang terhubung melalui satu path atau jalur. Kalau disparated itu merepresentasikan independensi, ya, independensi dari kedua variabel, ya. Oke. Ya, jadi bisa dibayangkan dispersion ini sebenarnya kita ingin mengecek, ya, apakah dua variabel yang terhubung oleh satu path, oleh pathnya di sini bisa lebih dari satu, karena kan kita modelnya kompleks dalam konteks dunia nyata itu bisa lebih dari satu. Nah, kita ingin mengecek setiap pasang variabel itu, ya, yang terhubung oleh satu path ataupun lebih, itu independensinya bagaimana, dia apakah independen ataukah dependent, ya, dia apakah tidak berhubungan sama sekali atau apakah berhubungan. Jadi ini jangan dibayangkan kalau independensi itu kemudian tidak ada path-nya antara kedua variabel, belum tentu. Jadi ini semua kita bahkan berbicara semua itu secara umum yang kita lihat pertama kali adalah semua berhubungan begitu. Tapi dalam konteks dependensi dan independensi itu bisa diukur. Jadi walaupun dia sepertinya terhubung oleh satu path, belum tentu dia dependent, ya, bisa jadi independent. Nah, di sini path itu bisa kita bayangkan, ya. Jadi umpamanya ini ada tiga variabel yang sederhana, ya. Ya, umpamanya, atau kita gambarkan lebih kompleks lah gini, ya, gitu, ya. Nah, sekarang umpamanya ini X dan Y, ya. Ini saya belum berbicara arahnya, ya, belum bicara direction seperti ini atau seperti ini dulu. Ini path-nya seperti ini, X dan Y terhubung oleh sebuah jalur gitu. Nah, di sini bisa kita bayangkan seperti aliran air, ya, dari X ke Y begitu. Kita berbicara nanti kalau independensi, ya, kalau independen antara X dan Y, maka jalurnya itu tertutup, bisa di sini ataupun di sini. Jadi airnya itu tidak bisa mengalir, ya, di sini berhenti di situ. Tapi kalau jadi itu istilah blok, ya. Jadi kalau ada node yang seperti blok atau menutup aliran airnya, maka X dan Y independen gitu. Tapi kalau ini unblock, ya, unblock jadi dia bisa mengalir, ya, maka X dan Y dependent, bergantung gitu, saling bergantung, ya. Itu ilustrasinya.
Ini saya belum bicara arah dulu ya, karena akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi diseparated itu artinya ya, setiap path dari antara X dan Y, karena bisa jadi dua, ya, umpamanya dua itu bisa jadi saya tambahkan di sini. Nah ini kan dua, bisa lewat sini atau lewat sini. Ini kan ada dua path. Ya. Jadi setiap path, setiap jalur itu kalau dalam konteks diseparated artinya semua jalur blok. Tidak aliran airnya itu tidak bisa lewat sini atau tidak bisa lewat sini. Jadi tertutup oleh sebuah node gitu ya. Istilah blok itu nanti kita bahas lebih. Tapi ini kita membangun pemahamannya dulu kita. Jadi diseparated itu artinya jalurnya itu di blok ya. Nah, untuk menutup atau blok path dari antara X dan Y itu hanya butuh satu node ya, satu jalur saja itu artinya sudah blok. Oke. Butuh satu node ya, maaf. Nah, sekarang kalau antara X dan Y itu jalurnya itu tidak tertutup, tidak blok, ya tidak blok jadi unblock gitu ya. Itu maka disebut X dan Y deconnected, artinya mereka dependent, ya, saling bergantung gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke konteks yang lebih teknis. Ya. Tadi kita memahami secara general ada 2 poin itu. Kalau diseparated artinya setiap path itu blok, jadi dia independent. Ya. Kalau yang deconnected itu cukup satu saja. Ya, di antara umpamanya dia punya lebih dari satu path, itu cukup satu saja yang terbuka, yang unblock, maka X dan Y sudah deconnected. Walaupun jalur lainnya itu tertutup atau block, dan ada satu jalur yang unblock, maka dia sudah deconnected. Oke? Nah, ini secara umum, kondisi secara umum. Sekarang kondisinya akan lebih kompleks ketika kita condition on, ya, kita mengkondisikan atau bersyarat ya, pada node tertentu ya. Kita melihat node tertentu gitu. Seperti tadi ya, X dan Y itu dependent, umpamanya contoh yang di video sebelum ini. Tapi ketika condition on variable lain, mereka jadi independent, kondisinya berubah gitu. Nah, seperti kasus di sini juga gitu. Kalau kita condition on set variable atau node Z ya, ini set ya, jadi bisa lebih dari satu variabel. Nah, ini ada tipe-tipe node ya yang bisa blok sebuah jalur. Ya. Oke, pada tahapan ini kita mencoba membangun pemahaman dulu. Nanti pada slide yang ada contohnya itu harapannya lebih melengkapi konsep yang kita bangun sekarang ini. Gitu. Konsep pemahaman yang sedang kita bangun. Oke, nah kita menggunakan konsep yang tadi kita sudah bahas di video sebelumnya. Ada collider, ada chain, ada fork. Ya. Jadi ini memang berhubungan gitu. Oke, kita lihat kondisi general adalah seperti 2 poin ini. Tapi ketika kita condition on satu set dari node, ya, kumpulan node, itu tipe-tipe pola relation seperti ini itu akan blok sebuah jalur. Apa yang pertama? Sebuah collider yang tidak condition on. Ya. Jadi contohnya sebelum masuk contoh ya. Jadi ini sebuah collider yang tidak masuk di Z. Z itu apa? Ini adalah conditioning set. Jadi umpamanya kita tulis probabilitas dari jadi nanti probabilitas dari X given Y dan Z gitu ya. Nah ini sebuah collider tapi tidak masuk di Z ya. Oke. Dan dia tidak punya descendant di Z ya. Jadi sebuah collider yang tidak ada di sini itu nanti akan blok path-nya. Nanti kita lihat contoh apa sih maksudnya ini gitu ya. Kemudian tipe
relation yang bisa block sebuah path, yang bisa menutup sebuah path adalah chain dan fork yang middle node-nya itu ada di Z. Oke. Yang middle node-nya ada di Z. Jadi nanti kalau umpamanya kita punya atau setelah ini saya sudah siapkan contohnya ya. Jadi kita akan bahas dua tipe ini di contoh setelah ini gitu ya. Oke. Nah, ini definisi lebih formalnya ya. Ini definisi formal, maka bahasanya sebuah statement dan dia formal dan biasanya bahasanya lebih straightforward begitu. Sebuah jalur P, sebuah path P itu diblok oleh sekumpulan atau satu set node Z namanya ya. Jika dan hanya jika path P ini itu mengandung sebuah chain atau sebuah rantai tadi ya, sebuah chain dari node seperti ini bentuknya, ABC atau fork ya, seperti ini, ABC juga ya, di mana middle node-nya itu B ini ya, B yang di sini itu adalah elemen dari Z ya. Jadi ini Z ini adalah sekumpulan variabel, B ini anggotanya, elemennya. Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini dan B adalah Z ya, dan Z-nya adalah kita condition on ya, maka jalur P ini itu block, tertutup, maka A dan B, A dan C menjadi independen. Ya, kalau di block berarti independen. Ya, seperti aliran airnya tadi tidak mengalir kan, jadi independen. Oke, sekarang yang kedua tadi, P itu contains collider, ya seperti ini collider kan, jadi ini collider. B, ya, dan collision node-nya ini, B ini tidak ada di Z ya, bukan anggota Z, jadi berbeda dengan ini. Kalau B di sini adalah anggota Z, tapi untuk kasus collider, B ini bukan anggota Z, ya. Ini, B bukan anggota Z, dan tidak ada descendant dari B yang ada di Z. Oke, kita lihat contohnya nanti. Jika Z ya dengan dua kriteria ini itu blok atau menutup setiap path antara X dan Y, maka X dan Y adalah disparated. Oke, conditional on Z. Maka X dan Y independent conditional on Z. Ya. Ini dalam konteks ketika kita conditional on Z. Ya, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat. Ini kita diberikan sebuah graphical causal model. Ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel, ya bisa dilihat. Kalau U ini adalah error termnya. Oke, beginilah hubungannya. Ya, di sini ada collidernya adalah W. Di sini ada fork, ya. Ini sedikit berbeda pola, ya. Tidak masuk di 3 tadi. Karena kan ketika kita membahas chain, fork, dan collider itu 3 variabel. Oke, nah sekarang ketika kita tidak sekarang kita bahas ini ya, independensi atau dependensi antara Z dan Y. Kita fokus ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat tanpa condition on variable lain ya, tanpa memiliki kondisi atau tanpa memiliki syarat apapun ya. Itu X dan Y itu independen. Ya. X dan Y itu independen. Oke. Sekarang ingat ya, kita belum mengkondisikan pada variabel apapun, tapi kita lihat ini. Ini ada jalurnya. Ya. Secara default X dan Y itu independen. Nah, ini path-nya. Terlepas dari arahnya ya, ini ada jalur. Walaupun ini arahnya ke sini, ini ke sini, tapi ini adalah satu jalur. Ya.
Oke. Jadi poinnya, without conditioning ya, tanpa kondisi ya, maka Z dan Y itu disparated, artinya mereka independent ya. Jadi by default independent kita sebut unconditionally independent. Oke, jadi ini path yang unconditionally independent. Nah, sekarang kalau kita contohnya di sini. Sekarang kita mengkondisikan pada W. Perhatikan di sini. Pada W. Situasinya menjadi lain ya. Sekarang kita lihat conditioning setnya adalah W. Dan ini adalah path-nya. Sekarang kita punya collider. Ini collider yang ada di path-nya. Oke. Dan kita juga punya fork. Tapi fork X ini itu tidak ada di dalam conditioning set. Karena sekarang kita hanya condition on W. Jadi ini saja yang ada. X itu tidak ada di dalam conditioning set. Jadi sekarang kita kembali ke definisi tadi tentang block dan unblock tadi. Sekarang kita punya path dan sekarang conditioningnya on W. Oke. Karena kita conditioning on W, kita ingat bahwa ini bayangkan dua variabel ini ya. Itu by default mereka berdua adalah independent. Ya. Karena conditioning on W, mereka menjadi dependent. Oke. Maka dari itu jalurnya ini menjadi unblock, terbuka. Jadi jalur ini menjadi unblock, ini jadi terbuka. Jalur antara X dan Y ini terbuka, maka Z dan Y menjadi deconnected karena conditioning on W, dan W telah membuka jalurnya. Kok bisa membuka? Nah, kembali ke collider tadi. Collider itu sifatnya adalah ketika kita conditioning on W atau middle node-nya itu, maka Z dan X itu menjadi dependent. Karena dependent ini jalurnya terbuka, di sini juga terbuka. Oke? Ya. Oke? Jadi Z dan Y tadi yang by default independent atau disparated, ketika kita conditioning on W menjadi deconnected atau dependent. Ya. Sekarang contoh yang lain. Ketika kita mengkondisikan pada tidak hanya W tapi pada X juga. Nah, pada W dan juga pada X. Kita mengkondisikan pada dua node tersebut. Oke. Sekarang di path-nya ini ada dua kondisi. Kita mengkondisikan pada W dan mengkondisikan pada X. Yang tadi hanya pada W contoh sebelumnya. Oke. Ketika kita mengkondisikan pada W, jalur ini menjadi deconnected. Oke. Tapi ketika kita mengkondisikan pada X, jalur ini kita lihat, kalau fork tadi sifatnya apa? Kita lihat, kalau fork itu, ini kita lihat ya, ini fork ya. Gini kan. W dan Y itu adalah dependent ya, kembali ke yang fork tadi bisa dilihat videonya. Tapi ketika kita mengkondisikan pada X, berdua ini menjadi independent. Jadi jalur ini diblok oleh X. Ya, sekalipun W ini sudah unblock, tapi jadi di sini bisa mengalir, tapi di sini diblok. Jadi ini terputus. Jadi antara Z dan Y ketika kita mengkondisikan pada W dan X, dia menjadi independent atau disparated. Walaupun W-nya ini menyambung, tapi di sini diputus oleh X. Oke, karena conditioning setnya sekarang ada W dan X. Gitu. Oke ya, ini contoh yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, sekarang tadi ingat di atas adalah contohnya dengan satu jalur saja antara Z dan Y. Ya. Sekarang ditambah jalur lain. Ada T di sini, kita ada dua jalur menghubungkan Z dan Y. Nah, begini. Sekarang pertanyaannya sama. Bagaimana hubungan Z dan Y kalau ada jalur ini?
Nah, kita perhatikan. Kalau tanpa jalur ini tadi ya, di kasus sebelumnya by default ya without conditioning Z dan Y itu independen ya. Sekarang by default without conditioning bagaimana? Kalau tadi disebut unconditionally independent ya, tanpa syarat dia sudah independen. Sekarang bagaimana? Sekarang berbedanya kita lihat yang menyambut. Oke, tadi mungkin saya belum jelaskan kenapa di sini unconditionally independent. Kenapa Z dan Y by default di sini tanpa condition itu independent? Ya. Kenapa? Karena ada collider di sini by default ya. Collider ini memisahkan ya, memisahkan. Itu unblock. Ya. Collidernya itu membuat ini by default independent. Tapi sekarang kasusnya di sini berbeda. Sekarang unconditionally by default ya, ada fork antara Z dan Y. Yang membuat fork adalah T. Dan T itu by default justru dependent, kebalikannya yang collider tadi. Jadi ini justru membuat by default tanpa kondisi hubungan Z dan Y. Jadi kondisi itu syarat ya, tanpa syarat tertentu, Z dan Y di sini justru sekarang kasusnya dependent atau disconnected by default. Jadi ini unconditionally dependent. Oke. Ya, karena ini fork. Kalau yang tadi yang di bawah yang di contoh sebelumnya hanya ada ini collider, itu membuat unconditionally independent. Oke, tapi sekarang kita coba lagi, kita extend bagaimana kalau kita condition on T ya. Ya, ingat tadi by default ini adalah unconditionally dependent ya, dependent, tapi sekarang kita punya condition on T umpamanya. Kita lihat T. Ingat, ketika kita condition on T, ini adalah bentuknya fork. Ya. Di fork ya, kalau kita condition on variabel di tengah, maka kedua variabel ini menjadi independent block. Jadi ketika kita condition on T, ini justru jalur ini di block, tidak bisa lewat lagi. Oke. Nah, ketika kita condition on T, maka X dan Y itu menjadi disparated atau independent. Kenapa? Karena jalur ini by default sudah independent dan jalur ini menjadi independent yang tadinya dependent. Ya. Oke, contoh berikutnya, bagaimana kalau kita tidak hanya T tapi juga W. Nah, ini menarik ya. Kalau hanya T saja, tadi independen antara Y dan Z dan Y. Tapi sekarang bagaimana kalau dengan tambah W? Nah, ingat, collider kalau menjadi kondisi, ya, maaf. Kalau kita mengkondisikan ke W ini, ya, yang jalur ini menjadi connected kan? Menjadi connected. Kenapa? Karena W ini ada bagian dari karena W ini membuat jalur ini menjadi dependent. Akhirnya ini menjadi dependent Z dan Y. Oke. Sekalipun jalur ini membuat independent, ya, tapi ingat tadi di atas cukup ya kalau kita punya lebih dari satu jalur seperti ini. Ya, cukup salah satu jalur saja yang unblocked, ya, seperti W ini jalur yang unblock, itu maka hubungan kedua variabel di sini Y dan Z dan Y itu disconnected. Oke, jadi itu sedikit perbedaan dengan contoh sebelumnya yang hanya satu jalur. Ya, jadi sekarang coba rekan-rekan semua menjawab pertanyaan simpel ini. Ya, ya ini bukan pertanyaan simpel ya, sebuah pertanyaan berdasarkan contoh tadi. Jadi bandingkan ya, mengapa conditioning set W dan X yang ada di contoh ketiga tadi itu menyebabkan Z dan Y disparated, tapi ketika di contoh yang 6, ya, example 6, T dan W ini, kalau conditioning setnya T dan W, itu Z dan Y menjadi disconnected. Perbedaannya apa? Nah, itu coba dilihat ya, secara hati-hati perbedaannya apa, kenapa dua kondisi ini menyebabkan yang satunya disconnected, yang satunya disparated.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.